Halo, oke, Halo. halo. Kita Iya, langsung aku mulai ya. banyak. Ya. Aduh, salah dari awal. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis male gaze dalam film Mencuri Raden Saleh. Kami beranggotakan 4 orang, yang yaitu ada Zafira Fairuz Anissa dengan NIM belakang 2476. Lalu ada Maya Sari, yaitu saya sendiri dengan NIM belakang 2495. Lalu ada Bernadetta dengan NIM belakang 2524. Dan yang terakhir ada Alhan Sofian dengan NIM belakang 2528. Oke, di sini ada data-data film. Judul filmnya yaitu Mencuri Raden Saleh yang dirilis pada tahun 2022. Disutradarai oleh Angga Dimas Sasongko dan diproduseri oleh Christian Immanuel. Penulis naskah Angga Dimas Sasongko dan Hussein M. Atmojo. Rumah produksi di Visinema Picture untuk genre yaitu laga atau kejahatan. Durasinya yaitu 154 menit. Anggaran yang dikeluarkan sekisaran 20 miliar. Tanggal rilis 25 Agustus 2022. Lanjut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari Mencuri Raden Saleh. Nah, sinopsisnya, demi menyelamatkan sang ayah, seorang ahli pemalsu bertekad mencuri lukisan yang tak ternilai dengan bantuan sekelompok kru spesialis bayaran. Di sini ada 6 cast, yaitu ada Angga Yunanda sebagai Yusuf Hamdan, Iqmal Ramadan sebagai Piko Subiakto, ada Rachel Amanda sebagai Vela, ada Umay Sahab sebagai Gofar, ada Aknini Akwi sebagai Sarah, dan ada Ari Irham sebagai Tuk-Tuk. Nah, ada beberapa cast yang mendukung dari film tersebut, yaitu ada Muhammad Khan sebagai Rama, Andrea Dian sebagai Sinta, Atika Hasiolan sebagai Dini, Dwi Sasono sebagai Budiman, dan Tio Pakusadewo sebagai Permadi. Alasan memilih film, salah satu alasan utama kami memilih film Mencuri Raden Saleh adalah karena kualitas produknya sangat luar biasa. Dari segi teknis, film ini menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam setiap aspek, mulai dari sinematografi, tata suara, hingga efek visual, dan kualitas yang tinggi, dan menunjukkan bahwa industri film Indonesia semakin mampu bersaing di kancah internasional dengan menawarkan produk yang tidak kalah dengan film-film Hollywood. Film Mencuri Raden Saleh ini memiliki sebuah keberanian dalam eksplorasi genre di industri perfilman Indonesia. Di tengah banyaknya maraknya film horor yang sangat mendominasi, film ini berani keluar dari zona nyamannya dengan menghadirkan genre yang berbeda. Keberanian ini tidak hanya menunjukkan kreativitas pada sineas Indonesia, tapi juga membuka peluang bagi genre-genre lain untuk berkembang dan diterima oleh masyarakat luas. Cerita dalam Mencuri Raden Saleh menawarkan sesuatu yang fresh dan inovatif, plot twist yang tidak biasa, dan mengejutkan membuat penonton terpaku dari awal hingga akhir. Narasi yang dibangun dengan baik, serta karakter-karakter yang dikembangkan dalam menciptakan sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pengalaman sinematik yang mendalam. Cerita yang segar ini menunjukkan bahwa film Indonesia mampu menawarkan narasi yang berkualitas dan tidak melulu bergantung pada formula yang sudah ada. Male gaze dan konsep teori. Male gaze dalam film ini menunjukkan kecenderungan film menonjolkan tokoh-tokoh pria dan pandangan pria terhadap perempuan. Dalam film ini juga memperlihatkan tokoh wanita yang kuat. Meski demikian, tokoh laki-laki masih mendominasi. Alur film ini menjelaskan tentang lingkungan yang miskin, sehingga menuntut mereka melakukan tindakan kriminal, yaitu mencuri.
Melgis mengacu pada politik seksual dan menunjukkan cara pandang seksual membedayakan laki-laki dan mengobjektifikasi perempuan. Dan juga ada kekuasaan privilege, dan orang yang punya kuasa dia bisa menggunakan kuasanya untuk hal ini. Konsep Melgis pertama kali dikenalkan oleh Laura Mulvey pada tahun 1975 dan telah mendapat topik diskusi utama dalam kritik budaya dan studi film. Nah, di sini ada analisis scene. Yang pertama, scene yang menunjukkan sisi Melges terdapat pada adegan di mana karakter Sarah yang diperankan oleh Agni mencari perhatian Rama untuk dapat lebih dekat dan diundang ke acara ulang tahunnya. Yang kedua, kamera yang mengarah pada tubuh karakter perempuan tersebut dalam beberapa adegan seringkali mengarah pada tubuh karakter perempuan dengan cara memperlihatkan perempuan sebagai objek seksual. Contohnya adalah adegan di mana kamera mengarah pada bagian tubuh karakter Sarah yang begitu seksi saat sedang melewati targetnya Rama. Adegan ini memperlihatkan karakter perempuan sebagai objek seksual yang dapat dikontrol oleh karakter laki-laki. Dan yang ketiga, dialog yang menjelaskan kecantikan karakter perempuan tersebut. Dalam beberapa adegan ini, karakter laki-laki sering menggunakan dialog yang memuji karakter perempuan. Contohnya, adegan di mana karakter laki-laki bernama Rama mengatakan kepada karakter perempuan bernama Sarah bahwa ia cantik pada malam hari ini. Nah, berikut adalah analisis scene sebelum Sarah menjadi objek atau menjadi bahan percobaan kepada teman-temannya. Nah, ini dari gambar keempat ini mereka sedang merencanakan atau strategi agar mereka bisa masuk ke dalam acara yang diadakan oleh calon mantan presiden tersebut. Next. Nah, pada saat ini ketika mereka sudah merencanakan strategi tersebut, Sarah ini memperlihatkan bagian lekukan dadanya untuk menggait atau menggoda si Rama cowok tersebut. Next. Nah, di bagian ini si Rama sebenarnya sudah mempunyai istilahnya cewek bayaran yang bisa melakukan apa aja untuk Rama. Tetapi karena Rama ini disebutkan sebagai seorang atau karakter yang playboy, maka si Rama ini tertarik dengan Sarah karena penampilan Sarah yang begitu seksi. Next. Baik. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk scene selanjutnya tetap masih dalam bar, dalam situasi bar. Rama dan juga dengan Sarah saling berkomunikasi. Dalam hal tersebut dikatakan bahwa Sarah mulai mencoba mendekati Rama dengan komunikasi dan Rama pun terpancing akan hal tersebut. Scene selanjutnya mengatakan bahwa rencana dari sekumpulan anak-anak ini selesai untuk atau berhasil dengan menggait Rama sebagai Rama adalah seorang anak dari Permadi. Permadi adalah mantan presiden di mana dia yang mencuri lukisan, dan cara untuk mendapatkan lukisan tersebut sekumpulan remaja ini melakukan siasat dengan cara menggunakan anaknya Permadi yaitu Rama untuk bisa datang di acara pesta ulang tahun di acara mantan presiden tersebut. Dan dalam scene ini Yusuf mengatakan bahwa pacarmu keren sekali, mengisyaratkan bahwa Sarah berhasil dalam menggait atau menarik hati Rama atau sudah terpancing dalam hal tersebut. Untuk scene selanjutnya adalah di mana Rama mengajak Sarah untuk dalam sebuah pertemuan dan Rama mulai menggoda Sarah dengan mengatakan bahwa dia sangat cantik malam hari ini dan banyak hal lainnya. Scene selanjutnya rencana berhasil, Sarah berhasil menggait dan Sarah diundang oleh Rama dalam sebuah acara
dan rencana pun dilaksanakan. Dalam kehadiran Sarah tersebut, Sarah juga mendapati perhatian dari salah satu orang yang datang di pesta tersebut, dan dia melihat Sarah dengan penuh tatapan, ketertarikan dan lain sebagainya. Di sini Rama juga sangat merasa sangat bahagia atau bergairah bahwa dia di samping atau berdampingi dengan wanita cantik di sebelahnya. Scene selanjutnya menunjukkan bahwa Rama mempertunjukkan atau memperlihatkan kepada ayahnya di bagian kiri, si Permadi, bahwa dia membawa wanita cantik di sebelahnya. Dan scene pun berlanjut di mana Sarah bertemu dengan seseorang yang dia ada orang yang melihatnya di pesta pada saat dia datang dan mulai melihat Sarah. Sedangkan Sarah berfokus terhadap hal lain, tapi orang tersebut selalu melihat Sarah dan mencoba untuk berkomunikasi dengan Sarah. Tapi di sini Rama datang dan mengambil kesempatan dari seseorang yang memang pada dasarnya cukup tertarik dengan Sarah. Untuk scene selanjutnya, karena ada sebuah kejadian dalam sebuah film, Sarah diharuskan untuk melakukan sebuah improvisasi atau rencana kedua karena ada rencana yang kurang berhasil ketika pencurian lukisan tersebut. Dan di sini Sarah mencoba melakukan improvisasi untuk menggoda Rama, dan Rama pun tertarik terhadap hal tersebut. Dilihat dari bagaimana ekspresi dia, kata-kata yang dia ungkapkan gitu. Kenapa Kak? Terus cara dia berkomunikasi seperti rasanya membosankan, kamu mau cari tempat untuk berdua saja. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa Rama mulai dipancing untuk melakukan suatu hal. Nah, disinilah hal yang selanjutnya terjadi. Dan ini adalah rencana, pada dasarnya ini sebuah rencana, dan ini menjadikan si Sarah sebagai objek gitu. Objek untuk ada alasan bagaimana keributan itu terjadi. Dan di sini Rama terpancing akan hal itu, termakan oleh hasutan tersebut, dan Rama telah memangsa umpan apa yang Sarah beri. Dan Sarah melakukan perlawanan atau melakukan pembelaan terhadap apa yang Rama telah lakukan. Nah, dalam perkelahian ini Rama dibantu oleh penjaga-penjaganya. Akan tetapi Sarah tidak sendiri. Seorang lelaki yang membantunya atau lelaki yang melihatnya di pesta ketika kehadiran Sarah, dia membantu Sarah. Dan dia mulai menebar pesonanya bahwa dia juga cukup tertarik dengan Sarah. Dia mengajak Sarah berkenalan dan menanyakan siapa namanya. Kesimpulan dalam analisis male gaze dalam film Mencuri Raden Saleh menunjukkan bahwa penerapan male gaze dapat memperkuat stereotip gender yang merugikan perempuan dan dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan dalam seni dan media. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan pengawasan yang lebih ketat dalam pembuatan film dan media agar tidak memperlihatkan male gaze dan memperkuat stereotip gender yang merugikan perempuan. Film Mencuri Raden Saleh dengan menggunakan metode male gaze, penggambaran karakter perempuan. Perhatikan bagaimana karakter perempuan dalam film ini ditampilkan perspektif dan narasi film. Komposisi visual dalam penggambaran karakter perempuan dan penggambaran perempuan yang dipandang sebagai objek untuk dinikmati secara visual, tanpa memberikan kedalaman karakter atau emosi yang signifikan. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Terima kasih. sekian kami dari Mayasari, Zafira, Bernadetta, dan saya Alhan Sofian mengucapkan undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih.